الحمد لله رب العالمين الذي جعله ويكاد مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي الحبيب الأعلى القدر العظيم الجاه بقدر عظمة ذاتك وعلى آله وصحبه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: طوبى لمن آمن بي ورآني مرة، وطوبى لمن آمن بي ولم يراني 7 مرات. رواه أحمد. وفي رواية أحمد عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وددت أني لقيت إخواني. قال فقال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: أوليس نحن إخوانك؟ قال: أنتم أصحابي ولكن إخواني الذين آمنوا بي ولم يروني. Masya Allah. Dari Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, sesungguhnya yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Tuba liman amana bi wa ra'ani marratan." Tuba beruntung, atau kalau di kita bisa diterjemahin juga metuah. Bertuahlah orang yang mana mereka ini beriman kepadaku dan mereka ini melihat aku. Para sahabat, mereka hidup sezaman dengan Nabi, jumpa dengan Nabi, menyaksikan langsung keagungan akhlak Nabi, melihat langsung wajah Nabi, mendengar langsung suara Nabi. Wa amana bi, dan mereka ini beriman kepadaku. Karena kenyataannya tidak semua orang jumpa dengan Nabi bisa beriman kepada Nabi, enggak semua. Padahal ini sering kita ulang-ulang. Orang itu kalau lihat Nabi sudah layak pasti akan jatuh cinta kepada Nabi, pasti. Karena seindah-indahnya wajah manusia di seluruh dunia ini semenjak alam semesta dicipta sampai kelak hari kiamat terjadi, itu wajah yang paling indah adalah wajah yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad SAW. Jadi dengan keindahan wajah yang begitu sempurna, terus dibalut dengan kewibawaan yang begitu hebat, tampan, wibawa, plus suaranya begitu indah, merdu, dan tidak ada satu tutur kata dari beliau yang keluar, apakah serius, apakah sedang canda, yang bukan kebaikan, gak ada. Semuanya serba agung. Melihat akhlak beliau agung, apanya saja dari diri beliau agung. Nur wajah beliau itu pernah ada cerita Sayyidah Aisyah lagi masang kancing baju yang copot malam-malam, lagi masang kancing itu tiba-tiba lampu mati karena habis minyak. Jarumnya jatuh, raba-raba nggak dapat. Ketika itu tiba-tiba Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam datang dan berdiri di pintu kamar Aisyah. Apabila saja Nabi masuk berdiri di depan pintu kamar,
Itu efek dari nur wajah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam serta merta ruangan itu terus terang benderang. Dengan Sayyidah Aisyah dengan mudahnya bisa ambil jarum yang jatuh, terus bisa menyelesaikan kerjaannya, masang kancing baju yang lepas. Belum dengan segala mukjizat yang pasti serba sangat menakjubkan. Tetapi hadirin yang mulia, tidak semua orang yang menyaksikan ini dia kemudian pasti beriman kepada Nabi, tidak mesti. Itu Abu Jahal, Abu Sofyan ketika itu sebelum beliau beriman, mereka ini ketika siang hari mereka dengan segala kesyirikan mereka, kejahatan mereka, kezaliman mereka, di malam hari mereka gelisah. Itu sudah fitrah begitu. Orang apabila melakukan kejahatan, kezaliman, keburukan, mesti semua kejahatan itu akan membuat hatinya gelisah. Malah mereka tidak bisa tidur. Dari mana mereka bisa mendapatkan ketenangan? Mereka akan pergi ke rumah Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi biasa malam tahajud, malam sholat tahajud. Maka itu Abu Jahal datang ke rumah Nabi dari sisi sebelah sini, jalan sebelah sini. Itu kalau bahasa kita itu nguping, dengar Nabi baca Quran di malam hari dalam tahajudnya. Di situ dia dapat ketenangan. Kau bayangkan. Nah, Abu Sofyan yang termasuk juga memusuhi Nabi ketika itu masih kafir juga begitu, tapi dia dari arah sana. Masing-masing mereka merasakan ketenangan ketika mereka mendengar Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam baca Quran dalam tahajud. Nah, ketika Nabi selesai, mereka pulang. Tanpa mereka sadari, mereka pulang dari arah yang sama sehingga mereka tabrakan. Jangan sampai tahu orang Mekah. Kalau sempat tahu orang Mekah habis itu. Mesti semua orang Mekah ikut Muhammad dan kita kehilangan pengikut. Jangan sampai tahu kalau mereka itu tenangnya ketika mereka mendengar bacaan Quran Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Ya sudah, ini bahaya. Nanti jangan sampai kejadian, kita janji kita jangan pergi lagi, kita jangan kayak ini lagi. Tapi besok malam gelisah lagi. Abu Jahal bilang ini akan udah janji Abu Sufyan mesti nggak pergi, saya aja. Abu Sufyan pikiran yang sama. Wah, gelisah. Saya mendengar itu bacaan wahyu yang dibilang sama Muhammad, katanya dia dapat wahyu dari Tuhan. Mesti Abu Jahal nggak pergi. Asal pikirannya sama. Nah, malam itu masing-masing begitu lagi, pergi lagi dari arah yang berbeda. Dengar sini, satu dengar sini. Begitu Nabi sudah selesai, mereka pulang dari arah yang berbeda. Jaga-jaga, tabrakan lagi. Kan udah janji jangan pergi. Ya sudah, ini terakhir. Ini terakhir. Jangan lagi ini. Kalau sempat orang Mekah, kita nentang Muhammad dan kita dapat keterangan dari Muhammad. Habis orang Mekah ikut semua nanti Muhammad. Janji mereka, tapi besok begitu lagi. Tidak ada jalan mereka dapatkan ketenangan selain mereka mendengarkan bacaan Quran Nabi Allah SAW. Dan orang-orang Mekah terlalu banyak, mereka memusuhi Nabi, tetapi mereka nitipkan barang-barang mereka, barang-barang berharga kepada Nabi. Ajib kan? Mereka benci sama Nabi, musuhi Nabi, tapi mereka nitipkan barang. Kalau pergi safar kemana-mana, nitipkan barang-barang mereka kepada mereka. Hati mereka nggak mungkin orang paling bisa dipercaya itu adalah Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad. Karena memang dasarnya dari sebelum jadi Nabi, belum dimusuhi, beliau sudah digelari oleh orang-orang Makkah Al-Amin, manusia paling bisa dipercaya. Yang mereka musuhi itu seruan dakwah imannya saja. Kalau pribadi Nabi, kesempurnaan Nabi, keagungan Nabi, semua mereka mengaku. Masya Allah. Syair-syairnya orang-orang Arab dulu, termasuk para sahabat, mengenai profil ini apa pribadi Nabi, baik zahir maupun batinnya. Masya Allah. Makanya Nabi katakan, "Tuba liman amana bi wa ra'ani." Maka metuah dadak orang yang mereka mana beriman kepadaku dan mereka itu melihat aku. Karena kenyataannya tidak semua orang yang melihat Nabi
hidup sezaman dengan Nabi, bahkan tetanggaan nama Nabi, tapi mereka ini dapat iman. Enggak semua. Nah, lanjutannya kan Nabi katakan watuba, beruntung liman amana bi wa lam yarani sab'an. Kalau tadi marratan, beruntung orang yang beriman padaku dan mereka melihat aku, marratan sekali. Maksudnya ucapan itu sekali, orang itu beruntung benar mereka melihat aku dan mereka beriman padaku. Tapi kemudian Nabi katakan wa tuba liman amana bi wa lam yarani sab'an. Sementara beruntung 7 kali ucapan keberuntungan dari Nabi itu untuk siapa? Untuk orang yang beriman kepada Nabi dan mereka sementara mereka tidak jumpa. Kita masuk yang mana? Ada di sini kita yang pernah jumpa Nabi atau tetanggaan hidup bersama Nabi, gaul sama Nabi? Enggak. Sampai hari ini biji mata kita ini belum pernah lihat Nabi. Artinya bagi kita Nabi ini saja sudah gaib sudah. Padahal keberadaan Nabi, wujudnya Nabi kan zahir. Jadi kalau bagi kita umat akhir zaman ini, keberadaan Nabi saja sudah gaib. Jadi kita ini beriman sama Nabi sebenarnya sudah beriman kepada yang gaib kita. Kita enggak pernah lihat Nabi yang katanya akhlaknya agung, tutur katanya indah, suaranya merdu, wajahnya tampan, mukjizatnya mengalahkan semua mukjizat Nabi-Nabi itu. Kita ini enggak pernah lihat itu. Tapi subhanallah, kok orang yang enggak pernah lihat kayak kita ini, enggak pernah jumpa Nabi, kok dalam hati kita beriman kepada. Maka wajar ketika Nabi katakan keberuntungan orang yang seperti ini 7 kali lipat lebih dari keberuntungan orang yang jumpa sama Nabi dan mereka beriman kepada. Tapi jangan kemudian merasa lebih baik dari sahabat. Karena kita ini, kalau kata ulama, tahajudnya kita sepanjang malam masih nggak ada apa-apanya dibandingkan tidurnya para sahabat. Enggak, puasanya sahabat masih jauh lebih baik daripada puasanya kita. Sahabat itu Pak, enggak puasa. Ini enggak puasa ya, makannya 7 hari sekali. Ini enggak puasa. Sayyidina Abu Bakar itu ada kitab Arab lain, bukan kitab bahasa Arab, kitab Arab lain. Ditulis oleh ulama kita, ulama Melayu, alim, aulia. Itu beliau jelaskan seperti apa pola hidup para sahabat, di antaranya dalam segi tertib makan. Itu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu taala masuk orang yang 1 hari makan 7 hari sekali makan. Itu enggak puasa. Kita puasa berapa hari? Sahur. Enggak jelas. Pas buka sebelum azan. Nanti habis maghrib, habis tarawih. Berapa kali? Ini puasanya kita aja kadang bisa sampai 4 kali, apalagi pas kena kenduri Ramadan. Maka benarlah tatkala ulama mengatakan tidak puasanya sahabat masih jauh lebih baik daripada puasanya kita. Tidurnya para sahabat masih jauh lebih baik dari tahajudnya kita, karena panjang sekali ceritanya, panjang sekali. Makanya benar tatkala Nabi SAW bersabda mengenai alam arwah. Allah Ta'ala ciptakan arwah-arwah tercipta, Allah pandang dengan ilmunya, dengan kudratnya. Sehingga dengan tatapan itu Allah yang maha tahu mana yang layak dari ruh-ruh ini yang akan dijadikan sebagai ruh para kekasih-kekasih Allah. Nih, pilih. Nah, ini bakalan jadi nabi-nabi Allah, jadi rasul-rasul, jadi ulul azmi. Setelah itu dipilih lagi, tatapan kedua, dipilih lagi dari ruh-ruh yang ada, mana yang Allah Ta'ala akan Allah pandang layak untuk menjadi pendamping jadi para sahabat kekasih Allah, yakni para sahabat ini dipilih. Jadi dari sisi ini aja, jangan tunggu berarti patenan aku dari Abu Bakar. Jangan sampai dalam hati kita ada merasa lebih baik dari para sahabat. Tetapi ada satu poin yang kita beruntung.
Kita nggak lihat Nabi, tapi Allah beri kita iman. Makanya ada doa yang sangat ajib dari para ulama. Ada ulama doanya begini. Ya Allah, karuniakanlah aku iman dari sisi, sehingga dengan itu aku dapat beriman kepadamu. Subhanallah. Coba renungin. Ya Allah, karuniakan aku ketaatan dari sisi, sehingga dengan karunia ketaatan itu aku bisa mentaati. Ya Allah, karuniakanlah aku syukur, sehingga dengan nikmat kesyukuran itu aku dapat bersyukur kepada. Bisa dipahami. Seperti kita, kalau nggak dikasih nikmat harta oleh Allah, bisa nggak kita sedekah? Karena nikmat dari Allah itulah kemudian kita jadi bisa. Ya Allah, karuniakanlah aku ketaatan kepadamu, sehingga nikmat taat yang Kau beri padaku, dengan itu aku bisa mentaati. Ini kan udah ulangan dari ngaji kita berapa Jumat yang lalu. Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadah. Ya Allah, tolong aku, karuniakan aku nikmat untuk bisa bersyukur kepadamu. Jadi kalau kita tidak diberi syukur, ya kita nggak akan pernah bisa bersyukur. Kalau kita nggak dikaruniai nikmat taat kepada Allah, kita ini nggak akan pernah bisa taat kepada Allah. Jadi ketaatan yang secara zahir kelihatannya dari kita untuk Allah, padahal hakikatnya itu adalah nikmat Allah untuk kita. Bisa paham nggak? Jangan-jangan. Jadi kebaikan yang sepertinya tampak lahir dari jasad kita, sepertinya keluar dari uluran tangan kita, hakikatnya itu adalah ihsan Allah, kebaikan Allah Ta'ala kita. Nah, jadi dari poin ini, 7 kali lipat kita ada kelebihan. Kita nggak lihat wajah Nabi, nggak dengar suara lunak merdu Nabi, kita nggak menyaksikan keagungan akhlak Nabi, kita nggak perlu lihat mukjizat Nabi, tapi hati kita Allah beri apa? Iman kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya. 77 kali lipat keberuntungan. Makanya ini hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad. Imam Ahmad ini guru penting dari Imam Al-Bukhari. Guru penting dari Imam Bukhari. Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Daud. Beliau ini ngaji hadisnya, belajar hadis, ngambil hadis, meriwayatkan hadis dari Imam Ahmad. Dan Imam Ahmad salah satu murid penting dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Mengenal sedikit profil. Ini kan nyambung kalau kayak gitu. Imam Ahmad terkenal sebagai penolong sunnah, masyhur sebagai ahli hadis. Itu pun ternyata muridnya Al-Imam Asy-Syafi'i. Ya. Makanya dalam hadis berikutnya juga diriwayatkan oleh Al-Imam Ahmad, juga dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau berkata, Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Wadittu anni laqitu ikhwani." Wadittu kalau bahasa kita itu mengkedada. Wadittu wuddu, sangat ingin dan penuh dengan rasa cinta. Dengan penuh rasa cinta, atas dasar cinta aku sangat rindu. Laqitu, aku berjumpa dengan ikhwani, saudara-saudara. Bahasa kita buari-buari dulu. Aku sangat ingin untuk segera berjumpa dengan saudara-saudaraku. Mendengar kata-kata ini sahabat heran. Apa kata sahabat? Qala ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Awalaysa nahnu ikhwanu?" Ya Rasulullah. Ya. Kamilah saudara-saudara Tuhan. Apakah bukan kami? Apakah kami ini bukan saudara-saudara Tuhan? Kok Tuhan katakan aku sangat ingin, sangat rindu untuk segera jumpa dengan saudara-saudara. Hari-hari kan kita jumpa. Kan kami ini saudara-saudara Tuhan. Apa Nabi katakan? Qal antum ashabi, bukan kamu kawan-kawanku. Oh, masyaallah. Kamu ini ashab. Ngon. Awak drone nya mandu, yang ngon. Konsyedara dunia. Begitu akrabnya, begitu dahsyatnya pergaulan mereka, mesra Nabi dengan para sahabat, tapi Nabi katakan antum ashabi, kalian ini teman-temanku, ngon kawan-kawan. Walakin ikhwani, tahu kalian siapa yang dimaksudkan saudara-saudara? Kalau bahasa kita ini coba kita cermat. Dekatan teman apa dekatan wari? Saudara.
Ini saudara, ini kawan. Kalau dari segi apa itu mana lebih dekat? Sahabat yang begitu dekat mereka, beliau Nabi katakan kalian sahabatku, adapun saudara-saudaraku alladzina amanu bi wa lam yarawni. Mereka adalah orang-orang yang beriman denganku padahal mereka tidak pernah berjumpa dengan aku. Subhanallah. Ini jelek-jelek gini saudara Nabi. Dan ini bukan pengakuan kita. Ini sama sekali bukan kita ngaku-ngaku, tapi siapa? Nabi yang katakan. Ketika itu ya sahabat sampai heran, ya hari-hari kita jumpa, hari-hari bersama, kita nggak saudara-saudara. Sehingga sahabat dengan terang-terangan mengatakan, awalisa nahnu ikhwan, apakah kami ini bukan saudara Tuhan? Kenapa Tuhan katakan aku sangat rindu segera ingin berjumpa dengan saudara-saudara? Bal antum ashabi. Kalian ini sahabat-sahabatku. Adapun saudara-saudaraku alladzina amanu bi wa lam yarawni adalah mereka yang mana mereka beriman kepadaku seperti kalian beriman kepadaku. Mereka beriman kepadaku, mereka yakin kepadaku, mereka cinta kepadaku sebagaimana kalian beriman, mencintai, yakin kepadaku. Tapi bedanya wa lam yarawni, mereka enggak melihat aku, mereka enggak jumpa. Maka untuk nikmat ini para ulama mengatakan banyak kita syukur. Kita untuk nikmat kita ini diberi iman kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita banyak bersyukur kepada Allah. Nabi sayang lebih, Nabi cinta lebih, Nabi rindu lebih kepada orang-orang yang beriman kepada beliau. Padahal orang itu tidak pernah berjumpa dengan yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad. Maka untuk ini, untuk syukuran atas nikmat kita dijadikan umat Nabi yang beriman kepada Nabi. Karena orang yang lahir setelah Nabi diangkat nama Nabi itu umat Nabi juga, tapi tidak semua umat Nabi yang beriman dengan, tidak semua anak ayah semua nyenangkan hati ayah. Ada anak ayah yang gembirakan hati ayah, ada anak ayah yang nyakiti hati. Ada nggak? Ada anak mama yang bikin mama tersenyum. Ada anak mama yang buat mama menangis karena luka hati. Begitu juga orang yang lahir hidup setelah Nabi diangkat sebagai Nabi dan Rasul, ya mereka umat Nabi, tapi tidak semua mereka beriman. Nah kita ini Masya Allah nggak lihat Nabi, nggak jumpa Nabi, nggak lihat mukjizat, nggak lihat wajah tampan Nabi, tapi kita beriman. Maka kita banyak bersyukur dan sering-sering kita mensyukuri iman. Nanti kapan-kapan kita cerita seperti apa keunggulan umat ini, efek kecintaan Nabi kepada umat ini. Jadi umat yang punya keunggulan dibanding dengan kaum-kaum terdahulu. Bagaimana syukurannya? Yang pertama, minimalnya kita memperbanyak sholawat ke atas yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aulan nasi bi yaumil qiyamah aktsaruhum 'alaihi salati. Orang yang paling utama, paling dekat duduknya, juga dekat kedudukannya denganku adalah pada hari kiamat nanti adalah orang yang paling banyak sholawat ke atas yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga sekecil apapun yang mana kita sudah tahu itu adalah sunnah Nabi, kita jaga. Termasuk ini sunnah Nabi terbesar, sunnah Nabi paling agung. Di antaranya adalah sholat fardu dengan berjamaah di mana azan dikumandangkan. Sunnah disebut dengan sunan huda, jalan-jalan petunjuk yang langsung dari Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah tanyakan kita kesyukuran, sehingga dengan nikmat syukur itu kita bisa mensyukuri jadi umat Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam. Juga kita bisa banyak sholawat dengan pertolongan Allah. Juga kita bisa menghidupkan sunnah-sunnah yang mulia Nabi Agung baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Juga kita bisa menjaga sholat-sholat fardu kita dengan berjamaah. Kita bisa memakmurkan rumah-rumah Allah. Nih masjid kita di kampung kita makmurkan. Dan kita juga harus paham kita tidak selamanya di sini. Nanti kalau kita nggak ada, kita mati, ada nggak orang yang terus bisa menggantikan tempat kita berdiri biasa sholat berjamaah? Bukan hanya kita sendiri berpikir untuk diri kita jaga sholat berjamaah, tapi kita juga mempersiapkan setiap individu umat jadi orang-orang yang mencintai Allah, mencintai masjid. Karena ini merupakan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, hanya dengan hidayah Allah, hanya dengan nur hidayah dari Allah, hanya dengan pertolongan Allah kita bisa memahami agama ini dengan baik, dengan sempurna. Juga hanya dengan pertolongan Allah, dengan nur hidayah dari Allah kita bisa beramal. Maka kita perbanyak salawat ke atas Nabi Muhammad Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat kita amal juga kita sampaikan juga ke teman-teman yang lain. Seperti biasa di saat ini kita sarapan sama-sama. Kemudian lagi saya teringat, ini undangan umum untuk semua kita jemaah masjid kita di sini, terutama yang biasa sholat subuh berjamaah. Besok pagi kita habis sholat subuh ada undangan ke pondok kita, ada anak yang sudah syahadah. Syahadah ini habis khatam 30 juz hafal, kemudian mereka ada program lagi, program pemantapan hafalan, sehingga mengulang-ulang setiap harinya satu juzuk selesai 30 hari. Udah itu setelah itu fasenya satu hari dua juzuk 15 hari khatam. Terus selesai program 12 itu kemudian satu hari 3 juzuk berarti 10 hari khatam. Habis itu 4 juz setiap hari, terus 5 juz terus setiap hari selesai terus sampai akhirnya mereka nanti terakhir setiap hari 10 juz 3 hari sekali khatam. Itu sekian lama. Setelah itu mereka khatamannya 2 hari, setiap hari 15. Setelah itu baru mereka setiap hari 30 juz satu hari dari pagi sampai sore, pagi sampai malam 30. Setelah beberapa hari baru mereka siap duduk di majelis imtihan, majelis ujian syahadah. Itu kita bagi biar nggak bacanya terlalu cepat, satu hari 10 juz dari pagi sampai malam. Nah ini sudah ada yang syahadah, alhamdulillah, besok pagi kita syukuran. Jadi saya mengundang, kita berharap semua kita yang hadir ini besok pagi selepas subuh kita dengan penuh kerendahan hati, kita berharap kita bisa datang, kita sama-sama pondok untuk syukuran. Semoga Allah berikan kita taufik untuk beramal dan sampaikan juga sama teman-teman yang lain, orang tua kita di masjid bisa di sana. Sallallahu